sama dengan 0. Dirumuskan sigma V sama dengan 0. Kemudian yang kedua, hasil penjumlahan dari jumlah gaya gerak listrik atau GGL atau sumber tegangan dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0, atau bisa dirumuskan sigma epsilon atau GGL ditambah dengan sigma I kali R sumber tegangan, yaitu rumus dari V, I kali R itu sama dengan V, sama dengan 0. Ya. Kemarin sudah dituliskan tentang rangkaian satu loop pada gambar. Perhatikan rangkaian satu loop pada gambar. Yang pertama, tentukan A kuat arus listrik atau I dalam rangkaian ini untuk satu loop. Kemudian B, tegangan antara titik A dan C. Sekarang kita lihat di catatannya itu tidak ditentukan arah loopnya. Jadi terserah kita mau tentukan arahnya kemana. Apakah arahnya ke sini atau arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, apakah searah dengan arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi nanti ini bisa kita lihat apakah arahnya ini benar atau tidak, tergantung dari kuat arus listrik yang dihasilkan. Ya. Apakah positif atau negatif. Kalau positif berarti kalau I yang dihasilkan itu adalah positif, maka arah arusnya ini sudah benar. Tetapi kalau arah I-nya itu dihasilkan ternyata negatif, maka arah yang kita misalkan ini itu adalah salah. Ya, jadi makanya kita misalkan saja sembarang arahnya kemana. Jadi nanti hasilnya akan menentukan apakah dia I-nya positif atau I-nya negatif. Sekarang penyelesaiannya, bagaimana menentukan kuat arus listrik atau I di dalam rangkaian. Karena ini adalah rangkaian seri, maka arus yang mengalir di sini itu akan sama. Arus yang mengalir di sini akan sama dengan arus yang mengalir di sini. Karena sifatnya rangkaiannya itu adalah seri. Yang pertama, cara untuk menyelesaikan pertanyaan bagian A, untuk mencari I-nya, maka kita gunakan rumus hukum 2 Kirchhoff, di mana sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi rumus yang ini kita lihat sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Catatannya bahwa epsilon itu adalah GGL atau tegangan listrik atau gaya gerak listrik. Satuannya adalah volt. Kemudian V juga adalah sumber tegangan atau beda potensial. Satuannya juga adalah volt. Ya. Jadi di sini jadi catatannya, kalau GGL-nya yang ditulis di sini, yang kita mulai itu adalah kutub yang pendek. Jadi kalau yang pendek itu berarti tandanya negatif. Kalau yang panjang, kutub yang panjang ini tandanya positif. Ya. Jadi tandanya positif. Jadi yang pendek itu adalah tandanya negatif, yang panjang itu tandanya positif. Sekarang kita lihat di rumus atau hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Sekarang kita lihat arah arusnya. Jadi yang pertama adalah sigma epsilon. Sigma epsilon di sini seharusnya kita masukkan dulu. Sini epsilon 1, sini epsilon 2. Jadi ini epsilon 1, ini epsilon 2. Ya, ini epsilon 2. Jadi sigma epsilon sama dengan epsilon 1 ditambah dengan epsilon 2. Epsilon 1 ditambah dengan epsilon 2. Nah, sekarang di sini kita lihat epsilon 1. Yang pertama adalah epsilon 1. Epsilon 1 ya,
Arahnya kan dari A, B, C, D kembali ke A. Sekarang kita mulai pada epsilon 1. Epsilon 1 mulainya arah pertama masuk itu adalah yang kutub yang pendek. Berarti kalau kutub yang pendek berarti tandanya negatif. Ya, jadi epsilon 1 berarti negatif 3. Kemudian kita masuk ke epsilon 2. Epsilon 2 pas yang masuk kedua itu adalah kita ketemu pada tanda yang panjang. Berarti kalau yang panjang berarti tandanya positif. Ya, jadi saya ulangi, pertama arah yang masuk yang pertama kita lalui adalah yang pendek di epsilon 1. Ya, berarti tandanya di sini adalah negatif, yaitu negatif 3 volt. Kemudian kita masuk ketemu dengan epsilon 2 tandanya yang panjang. Kalau yang panjang itu berarti positif. Ya, kalau positif berarti positif 12 volt. Di sini 12. Nah, inilah sigma epsilonnya. Jadi epsilon 1 ditambah dengan epsilon 12. Ya, epsilon 1 ditambah dengan epsilon 2. Kemudian yang ini lagi tambah epsilon I kali R. Karena I-nya ini cuma 1, jadi rangkaian seri, tidak ada percobaannya, maka kita tuliskan I dikali, di sini hambatannya ada 2, R1 ada R2. Jadi kita kurung. Jadi kan kalau sigma itu I1 kali R1 ditambah I2 kali R2, atau I kali R1 ditambah I kali R2. Nah, ini bisa kita gabung. Jadi R1 tambah R2 sama dengan 0. Ya, kemudian min 3 tambah 12 itu hasilnya adalah 9. Ya, atau 12 kurang 3 itu hasilnya 9. Kemudian ditambah I, ini I kita turunkan. Kemudian R1 kita masukkan nilainya. R1 di sini adalah 5 ohm. Ganti di sini 5 ohm. Kemudian tambah. Kemudian R2 di sini kita masukkan nilainya yaitu 7 ohm. Ya, sama dengan 0. Ya, kemudian di sini 9 ditambah 5 tambah 12 itu adalah 5 tambah 7 itu adalah 12. I-nya tetap kita tuliskan I 12 sama dengan 0. Nah, di sini 9 tambah I12 ini tidak bisa kita jumlahkan karena di sini tidak ada I-nya, sedangkan di sini ada I-nya. Jadi yang tidak ada I-nya bisa kita oper ke ruas sebelah. Jadi tinggal I12 atau 12I. Jadi bisa I12, bisa juga 12I. Sama dengan ini 9 positif pindah ke ruas sebelah jadi negatif. Jadi kenapa negatif di sini? Karena dia pindah ruas dari ruas ini ke ruas ini. Maka di sini tandanya berubah menjadi negatif 9. Ya, jadi seharusnya di sini kan 0 dikurang 9 itu hasilnya adalah min 9. Nah, makanya tidak ada min 0 di sini. Karena 0 kurang 9 hasilnya adalah min 9. Kemudian I-nya kita turunkan. Nah, ini karena perkalian 12 kali I. 12 kali I itu adalah perkalian, maka kalau pindah ke ruas sebelah salah satunya, maka dia akan berubah menjadi pembagian. Sehingga I sama dengan min 9 per 12. Jadi yang perkalian tadi ini pindah ke sini jadi pembagian. Jadi min 9 dibagi 12 hasilnya adalah min 0,75 ampere. Jadi kuat arus yang dihasilkan adalah 0,75 ampere. Kemudian di sini ada tanda minus. Tanda minus ini menandakan bahwa tadi di sini ada keterangannya kalau arusnya itu dihasilkan ternyata negatif, maka permisalan kita tadi yang searah dengan jarum jam itu salah. Seharusnya arus yang mengalir itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, jadi arah arus yang sebenarnya itu adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi tanda minus ini bukan nilainya tetapi hanya menandakan arahnya, bahwa arah permisalan kita tadi itu seharusnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan yang kita misalkan tadi itu searah dengan jarum jam. Ya. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa di chat Ibu Guru, ya, atau di video Ibu Guru.
Kemudian bagian B, pertanyaan bagian B adalah berapakah tegangan antara titik A dan C? Berapakah tegangan yang ada pada titik A sampai ke titik C saja? Ya, sampai ke titik C saja. Jadi berapa, bukan tegangan dari A ke titik E, bukan, tetapi berapa tegangannya dari titik A ke titik C. Berarti batasnya itu cuma sampai di sini yang mau ditanyakan tegangannya. Karena kan kalau rangkaian seri kan dia berfungsi sebagai pembagi tegangan. Beda tegangannya yang ada di sini, beda juga tegangannya yang ada di sini. Itu kan sudah kita pelajari di hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff yang pertama. Jadi beda tegangannya yang kalau rangkaian seri itu beda tegangannya di hambatan 1, beda juga tegangannya yang di hambatan 2. Pertanyaannya adalah berapakah tegangan yang di sini di R1 atau dari titik A ke titik C, berapa tegangannya? Nah, caranya untuk menentukannya berarti rumus yang kita gunakan adalah, jadi di sini PAC artinya tegangan pada titik A ke titik C. Rumus yang kita gunakan adalah VAC sama dengan sigma epsilon ditambah dengan sigma I kali R. Ini kan semuanya tegangan. Epsilon itu tegangan, I kali R juga itu adalah rumus dari tegangan. Berapa tegangannya semuanya kalau kita jumlahkan? Nah, sama dengan min 3. Min 3 kita lihat. Min 3 kenapa min 3? Karena ini epsilon 1. Epsilon 1 tadi dibilang kalau arahnya itu seperti ini, maka arahnya itu yang pertama kita dapat adalah negatif. Ya, tanda yang pendek berarti negatif 1. Negatif 3. Karena di sini 3 volt, berarti di sini kita tuliskan min 3 volt. Yang ini min 3 volt. Kemudian ditambah sigma I kali R1. Kenapa R1? Karena hanya pada R1. Ya, kecuali kalau tegangannya sampai ke sini, baru dengan R2. Hanya pada R1. Berarti kalau pada R1, kita tulis saja cuma I kali R1. Kenapa I saja? Karena arus yang masuk di R1 sama dengan arus yang masuk di R2. Karena dia rangkaian seri. Nah, sekarang kita masukkan I-nya tadi yang kita dapatkan adalah min 0,75 ampere. Masukkan di sini nilai I-nya adalah min 0,75 ampere. Dikali dengan R1. Dikali dengan R1 yaitu nilainya adalah 5 ohm. Ini nilainya adalah 5 ohm. Sini 5 ohm. Nah, sehingga kita jumlahkan min 3 ditambah min 0,75 dikali 5 ohm, hasilnya adalah min 3,75 volt. Hasilnya min 3 ditambah min 3,75. Jadi 0,75 dulu dikali dengan 5. Ini dikali dengan hasilnya ini min 3,75. Min 3 tambah min 3,75 hasilnya adalah min 6,75 volt. Jadi di sini hasilnya adalah min 6,75 volt. Jadi tegangan dari titik A ke titik C yang arahnya itu searah jarum jam itu adalah min 6,75 volt. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau arahnya itu searah? Maksudnya ini kan kalau arahnya yang seperti ini berarti dari A ke B kemudian ke C. Bagaimana kalau ini kan sampainya ke C? Bagaimana kalau arahnya saya balik? Arahnya misalkan kalau A, berapa tegangannya kalau dari A melalui A kemudian melalui E, melalui D, kemudian ke C. Kan sampainya juga ke C, tapi dia arahnya seperti ini, dari A ke E, ke D, ke C. Apakah sama jawabannya? Min 6,75. Ya, sekarang coba kalian buktikan apakah sama nilainya dari A ke E, ke D, dan ke C. Ya. Jadi mungkin ini penjelasan saya Ibu Guru hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan melalui video atau melalui WA. Ya, kemudian nanti jawabannya kan sudah dicatat kemarin. Tinggal jawaban bagian B kalau misalkan VAC-nya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa diisi daftar hadirnya ya.